Abracadabra. Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini kita akan nyobain rakitan terbaru saya lagi nih guys. Jadi ini adalah beta FPV Pavo Pico versi 2. Cuman ini bukan BNF ya, jadi bukan bend and fly, tapi ini rakitan. Jadi ini framenya ini memang pakai Pavo Pico yang versi 2. Jadi kenapa aku build seperti ini? Ini karena framenya si Pavo Pico versi 2 ini lumayan cukup unik guys. Jadi dilihat dari bentuknya ini beda banget dengan Pavo Pico yang versi pertama ya. Cuman ini karena lagi-lagi ini karena rakitan ya, jadi bukan BNF. Jadi untuk part atau komponennya nanti akan aku jelasin ya. Nah si Pavo Pico 2 ini totally jauh beda ya. Kalau yang versi pertama itu yang menggunakan DJI O3 ya kalau nggak salah. Cuman aku nggak punya sih, teman. Kalau aku lihat ya untuk performa terbangnya, lihat review YouTube di luaran sana itu memang terbangnya agak kayak kewalahan ya, karena memang kecil. Coba kalau kalian bandingkan dengan Pavo 20 Pro tuh, perbedaannya masif banget guys. Jadi untuk yang Pavo 20 Pro ini memang buat gendong air unit DJI yang versi Pro atau O3 air unit ya. Jadi dia sanggup ngangkat tapi performanya tetap bagus. Bedanya kalau yang Pavo Pico yang pertama itu memang dia bisa ngangkat, cuman buat sinematikan doang. Nah di versi yang kedua ini dia bentuknya itu dibikin agak beda dan dia menggunakan DJI O4 Lite ya. Jadi bukan yang O Pro. Bisa sih dipakein O Pro, cuman nanti akan balik lagi performanya kayak yang Pico pertama ya. Jadi agak kewalahan kalau misalkan buat terbang yang agak ugal-ugalan. Nah aku jelasin ya untuk part-part yang aku pakai untuk nge-build si Pico 2 ini apa aja. Jadi kita mulai dari FC. Untuk FC ini aku pakai FC nya beta FPV yang F405. Cuman memang yang versi generasi Pico 1 yang pertama banget guys. Nah bedanya kalau untuk versi yang lama ini dia hanya support 1-2S. Kalau yang FC yang terbaru yang F405 yang dipakai di Pavo Pico 2, di Pavo 20, Pavo 20 Pro itu menggunakan yang FC support 2S sampai 3S. Lalu untuk motornya ini masih sama guys. Jadi motornya itu aku pakai motor Pavo Pico yang pertama, lagi-lagi yang versi lawas ya, bukan yang versi terbaru, karena versi terbaru itu udah menggunakan beta FPV lava motor. Kalau ini nggak ada tulisan lavanya, jadi memang secara spek sama 1102 14.000 kp, cuman ya beda lah, bukan yang lava version. Untuk propnya itu sama dengan yang Pavo Pico 2. Ini menggunakan game fan 45 mm 3B 3 blade ya. Lalu untuk air unitnya ini aku pakai seperti biasa, pakai DJI O4 Lite ya. Cuman yang menggunakan lens mode yang dari Flywoo. Jadi nih kayak gini nih, pas banget guys. Nah untungnya kalau misalkan pakai frame ini, kalau kalian pakai DJI O4 Lite, seperti yang kita tahu ya, DJI O4 Lite itu kan memang hasil stabilisasinya itu kan kadang ngaco ya, baik digunakan di Rocksteady ataupun di Gyroflow. Itu memang karena hasil jaru datanya itu memang sensitif dia untuk getaran kecil itu kadang dia agak ngaco, jadi kalau distabilin dia akan getar-getar. Cuman kalau menggunakan frame ini kalian akan dijamin 100% nggak akan ada getar-getar lagi guys, atau jelo atau apapun itu ya. Karena kalau kalian lihat mekanismenya dia udah menggunakan damper nih. Nah jadi dia di damper kayak gini, di kanopinya tuh seperti ini ada 4. Jadi dia nggak menggunakan baut ya, hanya menggunakan rubber kayak gini tuh. Jadi dia bisa
Tuh fleksibel banget, bisa ngangguk-ngangguk, bisa digerakin gini-gini guys. Jadi memang fleksibel banget. Jadi harusnya untuk hasil gyro flow atau rocksteady itu dia akan nggak ada masalah ya. Terus untuk antenanya ini aku juga ganti ya, pakai ORT seperti biasa. Kalau misalkan untuk micin ya, aku pasti menggunakan antena si micro V dari ORT karena ini kualitasnya bagus. Terus apalagi ya, kayaknya sih cuman itu ya, simpel ya. Jadi cuman FC, air unit, motor, propeller, frame, udah gitu doang. Oh ya, mungkin untuk ininya ya, untuk slot baterainya. Nah, untuk baterainya ini kalau aku cobain, dia yang muat tuh baterai punyanya si Beta FPV ya, yang model kayak gini, yang 450. Lebih gede dari ini dia akan kesusahan untuk masuk guys. Kalau 450 ini bener-bener ngepas. Tuh, ini ngepas banget. Selain baterai ini kadang ada yang terlalu longgar, ada yang rata-rata sih terlalu besar ya, nggak cukup. Cuman kalian bisa akalin sih dengan memotong si plastiknya ini ya. Terus kalian pakai strap di sini. Jadi lebih fleksibel. Cuman ini aku biarin aja sampai ininya nanti pecah atau hancur ya, baru kita pakai strap ya. Sementara kita biarin aja kayak gini bawaan dari framenya. Tuh ya, terus tambahan lagi itu aku pakai LED guys di sini. Di sini sebenarnya LED-nya itu berfungsi dua, selain buat aksesoris, ini buat untuk proteksi juga untuk probe guard-nya. Karena kalau aku lihat nih probe guard-nya terlalu tipis ya. Nggak tahu kalau misalkan keras ya, mungkin bisa jadi ini pecah. Mudah-mudahan kalau dengan ditambahin LED kayak gini, ini lumayan meredam benturan ya. Karena kalau dilihat nih LED-nya ini agak empuk. Jadi kalau misalkan menghantam benda keras atau tembok itu dia mudah-mudahan sih aman. Nah, untuk LED-nya sendiri ini warnanya yang kupilih warna hijau. Ya sebenarnya nggak milih sih, karena memang kebetulan ada yang nggak kepake ya untuk LED-nya. Jadi ini aku pakai aja. Ini sebenarnya punyanya si Pavo 20 atau Pavo 20 Pro ya. Terus ini dipasangin itu ternyata ngepas banget, tinggal dipotong aja LED-nya. Nah kayak gini, dan ini ngepas. Ini kalau misalkan aku coba nyalain, nah warnanya warna hijau guys, kayak gini guys. Nah ini juga bisa kita mati nyalain guys pakai remote guys. Jadi kita tuh bisa nyalain, kita matiin, nyalain. Nah bentuknya kayak gini, cakep banget. Nah kalau aku lihat ya, untuk tuningan dari Beta FPV akhir-akhir ini tuh lumayan guys untuk kuat-kuat BNF-nya dia ya. Dari mulai yang si Beta FPV R65, terus ada Pavo 20 Pro itu tuningannya juga oke. Termasuk yang ini guys, jadi ini tuningannya itu aku samain dengan si Pavo Pico 2 yang ada di situsnya Beta FPV. Itu aku persisin PID-nya, terus range-nya ya aku sesuaiin sama rangeku. Terus tinggal kita coba guys, kita buktikan performanya itu seperti apa guys ya. Jadi kita akan coba terbangin di luar. Oke, let's go. Oke, sekarang kita akan cobain terbang ya si Pavo Pico 2 rakitan ini. Kita coba terbang di luar guys. Oke, ini saya pakai baterai 450 mAh ya, 2S. Kita tes performa terbang dan kira-kira bisa terbang berapa lama ya. Kita nyalakan dulu remote-nya. Oke, kita sambil duduk aja ya. Nah, kita colokkan sekarang drone-nya guys. Oke, LED-nya kita matiin aja ya, karena siang juga nggak terlalu berguna. Kita taruh dulu sini. Kita coba arming. Kita coba terbangin guys. Oke, terbang. Mantap. Seperti biasa kita tes
Jelo apa enggak, harusnya sih enggak ya. Kita tes, kita hadapin matahari guys, biasanya aman nih kayaknya, nggak ada jelo. Oke, enak guys. Ini tuningannya, ini tuningan bawaan ya, bawaan pabrik dari Beta FPV. Oh ya, mantap. Mantap, nggak ada probos walaupun kita bejek ya, kita throttle gas penuh. Waduh, kita main-main di daun-daun pohon guys, ini karena drone kecil ya. Mantap, tusukan di antara pohon-pohon. Enak guys, gampang dikontrol. Mantap, mantap. Kontrolnya enak banget ya, ini tuningannya. Oke, udah low battery, kita coba landing dulu guys. Aduh. Oke, itu tadi ya hasil terbangnya untuk Pavo Pico 2 rakitan ya, walaupun rakitan tapi performanya sih mirip dengan yang versi BNF ya. Overall sih secara performa drone ini untuk ukuran saya sekecil ini ya, performanya oke. Tadi aku cobain juga minim prop wash ya, dan untuk agility-nya juga oke, bobotnya itu pas ya, dengan baterai 450 ini juga bisa terbang sekitar 4 menitan ya. Tadi dibuat untuk belusukan pun juga oke ya, karena ukurannya ya bisa tergolong kecil sih ini. Oke, paling dari saya itu dulu. Thank you ya udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.